Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pemirsa dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada yang menyaksikan video saya kali ini, alhamdulillah, tentunya kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita tetap bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Kita bisa dipertemukan tentu dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan tentunya kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah, tetap dalam situasi pandemi wabah COVID-19 yang saat ini masih di tengah-tengah kita semuanya, yang kita semuanya tidak akan tahu kapan wabah ini akan berakhir. Tentunya dengan wabah COVID-19 ini mengajarkan kita semuanya bagaimana kita senantiasa menjaga kesehatan. Itu sangat perlu sekali, karena dengan kesehatan tentunya kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah dengan baik, kita juga bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Maka dari itu kesehatan ini sangatlah penting untuk kita jaga, yang mana seperti pada protokol kesehatan yang telah diterapkan dan juga telah diperintahkan oleh pemerintah, yaitu dengan senantiasa menjaga kebersihan, dengan mencuci tangan, memakai masker, saling menjaga jarak, dan sebagainya, merupakan salah satu ikhtiar dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh kita semuanya untuk agar kita terhindar dan juga tidak tertular virus COVID-19 ini. Tentunya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, yaitu an-nadhafatu minal iman, yaitu menjaga kebersihan itu merupakan salah satu bagian dari iman kita kepada Allah. Dan maka dari itu kita sebagai umat muslim tentunya harus senantiasa menjaga kebersihan itu sendiri maupun menjaga kesucian baik dalam diri maupun dalam tempat-tempat. Tentunya itu untuk beribadahnya kita kepada Allah. Baik, tentunya pada kesempatan yang sangat baik ini saya mau menyampaikan tentunya berkaitan dengan kondisi saat
ini, bagaimana fenomena-fenomena informasi-informasi yang beredar pada masyarakat Indonesia pada saat ini. Telah kita tahu bersama bahwa isu-isu politik maupun isu-isu keagamaan yang terus dibahas dan juga terus diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang mana pada ayat yang telah saya sampaikan tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya yaitu sebagian seluruh umat mukmin itu adalah saudara. Maka dari itu janganlah kita saling menghina, saling mengejek, saling merendahkan satu sama lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui takwaan manusia itu sendiri dari cara yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita harus memahami konteks ajaran agama itu dengan baik dan bijaksana, apalagi di negara yang kita cintai ini, Indonesia, sangat beragam sekali budaya, agama, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri atas keberagaman itu sendiri. Maka dari itu, sebagai umat muslim yang baik maupun sebagai pendakwah ataupun sebagai mubalik yang menyampaikan ajaran-ajaran keagamaan dalam hal ini adalah Islam, itu juga harus menyampaikan dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang bijaksana, agar apa yang kita sampaikan, dakwah kita semuanya bisa sampai di masyarakat dan diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut. Hal yang menjadi ironi pada fenomena saat ini yaitu banyak sekali mubalik ulama-ulama yang menyampaikan ajaran Islam dengan tidak mencerminkan ajaran-ajaran maupun akhlak Rasulullah SAW, yang mana kita ketahui bersama bahwa dalam menyampaikan dakwah maupun menyampaikan ajaran Islam itu sendiri, kita harus mampu memposisikan diri kita sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, dan juga sebagai istilahnya sebagai pelayan masyarakat. Yang mana di sini kita dituntut untuk senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, baik dalam hal perilaku, perkataan, maupun dalam keseharian, akhlak, dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa memperhatikan hal tersebut. Saat ini banyak sekali ulama-ulama maupun membalik pendai-pendai yang tidak mencerminkan sosok akhlak Rasulullah dalam berdakwah, yaitu dengan mencaci maki, dengan merendahkan umat satu dan umat yang lain, dengan saling mencela antar individu maupun golongan tertentu, dan juga yang sangat memprihatinkan yaitu menjadikan dakwah Islam yang harusnya dilakukan dengan sopan, dengan akhlak yang baik, dengan sejuk, dan juga dengan bijaksana, malah digunakan sebagai ajang
untuk isu-isu politik tertentu maupun ujaran-ujaran kebencian yang tersebut sangat memprihatinkan kita sebagai umat muslim. Toleransi beragama telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Tentunya di masyarakat Indonesia itu sendiri toleransi beragama bisa dan sudah dicontohkan oleh beliau, para wali songo, para ulama-ulama terdahulu, para kiai-kiai sepuh, yang merupakan juga yang dicontohkan oleh salah satu guru bangsa Indonesia, yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut Gus Dur. Beliau merupakan salah satu bapak pluralisme Indonesia, di mana beliau sebagai umat muslim, sebagai kiai bisa melakukan toleransi beragama dengan sangat baik dan bijaksana, sehingga kerukunan antar umat beragama ini bisa kita rasakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat banyak sekali keberagamannya sendiri. Maka dari itu yang perlu saya sampaikan di sini, marilah kita sebagai umat muslim senantiasa mencontoh maupun mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan dengan bijak. Jangan sampai hal yang kita anggap itu benar malah itu akan mencelakakan kita sendiri di kemudian hari. Maka dari itu, apalagi dalam situasi pandemi saat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam situasi saat ini kita memohon bersama, kita satukan tekad kita untuk senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, dan juga wabah COVID-19 ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan sehat dan dengan sediakan. Maka dari itu yang terpenting yang saya sampaikan yaitu kita juga harus bijaksana dalam memakai media-media sosial. Teknologi yang berkembang saat ini memang sangat luar biasa, yang mana itu dapat memberikan dampak positif dan juga bisa berakibat negatif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Maka dari itu, dengan dakwah maupun dengan perilaku-perilaku yang baik, contoh-contoh yang baik, marilah kita semuanya senantiasa untuk mencontoh dan mencerminkan akhlak Rasulullah, dan juga untuk kita senantiasa menggunakan, istilahnya kita menggunakan akal dan hati kita untuk selalu bertindak dan berperilaku dengan baik dan bijaksana. Untuk itu, mudah-mudahan kita semuanya dalam situasi saat ini senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan diridhoi segala apa yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kiranya itu video saya kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga bisa menjadikan sesuatu yang berharga untuk kalian semuanya. Yang baik silahkan diambil, yang buruk silahkan tidak perlu kita ambil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.